Bab 1371 Perubahan Kerajaan. Purple Torrens Kingdom, Roxen City. Sebelum si Feng bisa bereaksi, sistem telah memindahkannya ke sini. Mengapa itu memindahkan aku ke kota ini? Si Feng sedikit bingung ketika dia melihat lokasinya saat ini yang ditampilkan oleh sistem. Di masa lalu, dia selalu dipindahkan ke kota Danau Gelap Star Moon Kingdom setelah meninggalkan perbendaharaan Istana Orc, namun dia telah dikirim ke kerajaan Purple Torrens kali ini. The Teleportation Hall penuh dengan aktivitas. Si Feng bahkan bisa mendengar banyak tim independen merekrut anggota di aula. Merekrut tim untuk menggiling atasan Orc di Lakefront Town untuk honor points. Hanya ahli level 40+. Kami sudah memiliki tabib, petik 2. Merekrut untuk pengawalan, memberikan sumber daya ke garis depan. Butuh 2 pemain lagi, level 38 ke atas. Harus ada di level 35 Secret Silver Equipment atau lebih tinggi. Kami sudah memiliki MTS dan tabib, petik 2. Praktis setiap tim independen menginginkan pemain elit atau lebih baik. Si Feng menemukan adegan seperti itu sulit dibayangkan di kota perbatasan seperti kota pasir-pasir. Namun, seberapa cepat tim independen ini mengisi slot mereka bahkan lebih mengejutkan. Ada apa dengan kota ini? Setelah melirik para pemain di aula teleportasi, ia menemukan bahwa hampir setiap pemain berada pada standar elit atau lebih tinggi. Bahkan ada beberapa ahli independen level 40+. Kegiatan di Teleportation Hall kota ini bahkan dapat menyaingi White River City. Meskipun Roxen City adalah kota NPC utama di Purple Torrens Kingdom, itu dekat dengan perbatasan kerajaan. Wilayah ini juga tidak memiliki sumber daya yang melimpah. Karenanya, menemukan begitu banyak pemain yang berkembang di Roxen City tidak biasa. Pemain ahli harus menjadi pemandangan yang bahkan lebih jarang. Namun, tidak hanya populasi pemain Roxen City yang sangat tinggi, tetapi kualitas pemainnya juga menakjubkan. Sebelum si Feng bisa memahami situasi, salah satu arai sihir teleportasi berukuran lebih besar menyala. Tim pemain level 40+ kemudian muncul. Setiap pemain memakai emblem guild yang tidak lain adalah guild kelas 1, Star Alliance. Setelah tiba, anggota Star Alliance dengan cepat meninggalkan Teleportation Hall. Mereka memanggil mons mereka dan berjalan menuju pintu masuk utama Roxen City. Dari kelihatannya, mereka tampak terburu-buru. Tak lama setelah tim Star Alliance tiba, tim dari persekutuan besar lainnya mulai berteleportasi. Seperti tim Star Alliance, tim ini juga bergegas menuju pintu masuk kota. Setelah menonton ini, si Feng terhubung ke forum resmi untuk mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa yang terjadi. Fakta bahwa begitu banyak persekutuan besar telah mengirim tim ahli dan elit mereka menunjukkan bahwa sesuatu yang besar sedang turun. Jadi, inilah masalahnya. Realisasi dengan cepat terjadi pada si Feng setelah dia membaca melalui forum resmi kerajaan-kerajaan Duri Ungu. Karena paket ekspansi Empire's Reserve, para Orc mulai menempati daerah-daerah dekat medan perang Mourning. Meskipun mereka belum menempati daerah yang luas, mereka berkembang. Sementara itu, Battlefield Mourning sekarang tidak bisa dikenali lagi. Para Orc telah mengklaim beberapa peta netral di dekatnya. Sejauh ini, 4 kerajaan telah dipengaruhi oleh ekspansi Battlefield Mourning. Orc di seluruh domain dewa menjadi lebih aktif. Beberapa bahkan telah merebut kota-kota NPC. Untuk menghadapi para Orc ini, berbagai negara di benua itu telah mengeluarkan pencarian tingkat tinggi. Meskipun pencarian ini cukup sulit, upahnya sangat banyak. Karena itu, wilayah yang diklaim para Orc ini menjadi lokasi yang sangat baik untuk menggiling uang dan barang. Ini juga merupakan kesempatan baik bagi berbagai game untuk meningkatkan popularitas mereka. Guild ini mulai menerima pencarian tim di residence masing-masing, setiap pencarian mengharuskan mereka untuk berburu Orc. Namun, ini hanya puncak gunung es. Bagian terbaik tentang paket ekspansi ini adalah bahwa pemain yang merebut kembali kota-kota yang ditangkap akan mendapatkan orde bangunan kota dan orde reputasi kota. Kedua hadiah ini justru menjadi alasan bahwa persekutuan besar menjadi gila. Orde bangunan kota memungkinkan serikat untuk membangun kota dimanapun mereka inginkan. Tentu saja, kota itu hanya bisa dibangun di negara tempat mereka mendapatkan building order. Namun, ini bukan masalah bagi berbagai guild besar, terutama untuk guild tingkat pertama dan di atasnya. Persekutuan besar umumnya berkembang di banyak kerajaan dan kerajaan secara bersamaan, dan mereka umumnya memiliki kekuatan yang cukup besar di setiap lokasi. Jadi, mendukung pengembangan satu kota guild tidak akan menjadi masalah. Orde reputasi kota memiliki tujuan yang lebih besar. Ini dapat meningkatkan popularitas kota, yang akan mempercepat kecepatan promosi kota. Semakin jauh kota guild berkembang, semakin banyak popularitas yang dibutuhkan untuk mencapai promosi berikutnya. Ini adalah batas utama untuk promosi kota guild. Sementara itu, orde reputasi kota dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Mengapa berbagai guild tidak marah tentang ini? Oleh karena itu, banyak guild mengorganisir perang salib melawan para Orc. Beberapa bahkan telah mengorganisir pasukan ratusan ribu untuk menyerang kota-kota yang direbut. Sayangnya, para Orc yang membela kota-kota yang direbut ini sangat kuat. Para Orc ini umumnya tingkat 60 ke atas, membuat kota-kota sangat sulit untuk direklamasi. Selain itu, semakin banyak pemain yang dikirim untuk merebut kembali sebuah kota, semakin banyak monster di kota itu. Setelah menyaksikan upaya orang lain yang gagal, berbagai persekutuan besar menjadi jinak. Sekarang, mereka hanya mengirim 100 orang tim ahli untuk menyelesaikan pencarian tim guild yang dikeluarkan alih-alih mencoba merebut kembali kota. Setelah membaca diskusi para pemain di forum, si Feng sangat terkejut.
Dia harus mengakui bahwa ekspansi ini memiliki dampak besar pada berbagai kekuatan utama domain milik dewa. Jika ditangani dengan benar, bahkan tidak akan mengejutkan untuk melihat sebuah guild secara instan naik menjadi penguasa suatu negara. Tidak heran mengapa pembaruan sistem butuh waktu lama untuk diselesaikan. Saat Si Feng mempertimbangkan untuk menyelidiki insiden kota Orc ini, dia menerima telepon dari Melancholic Smile. Pemimpin persekutuan, bagaimana perjalananmu? Tanya Melancholic Smile, sedikit cemas. Aku baru saja selesai. Aku hanya perlu mengubahnya, kata Si Feng, tertawa. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Petik 2. Tidak ada yang berubah. Hanya saja, iblis-iblis di sekitar kota hutan batu dan kota sungai putih menjadi semakin aktif. Selain itu, Great Lord peringkat Evil Demons sudah mulai muncul. Iblis jahat tumbuh sangat berani sehingga mereka bahkan mulai menyergap tim yang telah kami kirim untuk berpatroli di rute perdagangan. Kami sudah mengalami kerugian besar. Sementara itu, lalu lintas pemain yang mengunjungi Stone Forest Town telah menurun lebih dari setengahnya. Pada tingkat ini, populasi pemain Red Iron Town akan melampaui Stone Forest Town dengan sangat cepat, Melancholic Smile melaporkan tanpa daya. Beast Emperor benar-benar berani. Mendengar bahwa tuan besar peringkat iblis-iblis telah mulai muncul, Si Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata. Bukankah dia takut tuan besarnya tidak akan kembali ke rumah? Petik 2. Bahkan Wave yang terabaikan hanya mempekerjakan beberapa dewa besar dengan peringkat Evil Demons karena kesulitan memelihara mereka. Namun, Beast Emperor telah mengirim sejumlah besar Great Lords untuk menyerang pemain. Meskipun kami berpikir untuk membunuh para pemimpin besar itu juga, mengirimkan pasukan utama persekutuan untuk memimpin tim beranggotakan 1.000 orang untuk memburu mereka. Mereka selalu menghindari kami seolah-olah iblis jahat tahu tentang lokasi tim kami. Akibatnya, anggota kami hanya menghabiskan banyak waktu mereka, kata Melancholic Smile, menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, suruh semua orang kembali ke kota hutan batu. Membagi Assassin's Guild untuk memantau rute perdagangan. Beritahu aku saat mereka melihat iblis besar peringkat iblis jahat, kata Si Feng, tersenyum. Memesan mundur, senyum melankolik tertegun. Pemimpin persekutuan, jika kita melakukan itu, para iblis jahat itu akan menjadi lebih berani. Jika mereka membiarkan iblis jahat itu membantai para pemain yang mengunjungi kota hutan batu, bahkan lebih sedikit pemain yang akan melakukan perjalanan. Tidak apa-apa, kata Si Feng sambil tertawa. Namun, beritahu assassin kita untuk berhati-hati. Mereka tidak harus ditemukan. Petik 2. Dimengerti. Senyum melankolis hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tidak mengerti manfaat dari hal seperti itu. Dia kemudian mulai mengingat tim yang berpatroli di berbagai rute perdagangan. Adapun Si Feng, ia mengambil return scroll dari tasnya dan berteleportasi ke White River City. Pertama, dia harus menyerahkan tugas komisinya. Bab 1372 Hadiah Komisi Sereng. Star Moon Kingdom, bekas beku, di bawah gunung yang syarat salju, pasukan ahli di bawah komando Singular Burial membersihkan Frost Giants yang naik turun gunung. Meskipun Frost Giants ini tidak terlalu kuat, hanya elit khusus level 47, lingkungan mereka mendukung mereka. Tidak hanya lingkungan bersalju secara drastis mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan reaksi pemain, tetapi juga meningkatkan konsumsi stamina mereka setidaknya 6 kali lipat. Namun, Frost Giants bukan satu-satunya lawan pemakaman surga. Tim juga harus menghadapi peringkat High Lord Frostbear peringkat dan Great Lord peringkat Frost Python. Frost Python, khususnya, merupakan ancaman bagi kelompok pemain besar. Berbeda dengan Violent Frostbear, yang memiliki serangan target tunggal yang kuat, Frost Python memiliki serangan AOE yang kuat. Jika pemain tidak hati-hati, satu serangan nafas tunggal dapat memusnahkan seluruh tim. Namun, sementara Frost Python mungkin merupakan musuh yang sulit bagi tim lain, mereka tidak banyak menjadi masalah bagi legiun pemakaman singular. Selama monster berada dalam jangkauan tertentu, bahkan serangan napas Frost Python hanya bisa melakukan begitu banyak kerusakan dengan hati beku, itu melindungi pemain dari kondisi beku. Pada gilirannya, itu melindungi mereka dari jatuh ke belas kasihan Frost Giant. Frozen Heart juga akan memperlambat konsumsi stamina pemain hingga hanya 2 atau 3 kali dari tingkat normal karena suhu beku menggerogoti tubuh pemain. Meskipun pemain masih akan terpengaruh, setidaknya mereka bisa bertahan melalui satu pertempuran. Baik, Lure de Python ke samping dan memprioritaskan untuk membunuh Frost Giants dan Frost Bear. Singular Burial memerintahkan ketika dia menembakkan panah ke Frost Python, memancing mereka menjauh dari monster lain. Diperintahkan oleh beberapa ahli, tim pemakaman surga dengan cepat memancing Frost Python pergi, memungkinkan anggota tim lain untuk membunuh Frost Giants yang masuk. Pemimpin guild, berita baru saja datang dari Zero Wing. Persekutuan telah menarik berbagai tim elitnya untuk berpatroli di rute perdagangan. Mereka hanya menyimpan assassin mereka di jalan untuk memantau situasi, Ghost Shadow melaporkan. Mereka sudah mundur, pemakaman singular tertegun. Dia kemudian tersenyum ketika dia berkata, sepertinya aku telah melebih-lebihkan Zero Wing. Perang antara Zero Wing dan pemakaman surga terbatas pada pertempuran gesekan. Namun, pemakaman surga memiliki iblis jahat untuk menghabiskan tenaga dan sumber daya lawan mereka. Selain itu, Evil Demons dapat memengaruhi operasi Stone Forest Town. Pemakaman singular berasumsi bahwa Zero Wing akan bertahan selama beberapa waktu atau mengirim pasukan puluhan ribu untuk mengunci pegunungan Stone Claw. Dia bahkan telah bersiap untuk pertarungan lapangan habis-habisan dengan persekutuan lain.
Bagaimanapun, pertempuran lapangan berbeda dari pertempuran pengepungan. Dalam pertempuran pengepungan, Zero Wing memiliki keuntungan dengan medan di sekitarnya dan bantuan penjaga NPC. Tetapi persekutuan tidak akan memiliki kelebihan ini di lapangan. Dengan sejumlah besar iblis-iblis di pihak mereka, pemakaman surga dapat memberikan pukulan berat, bahkan jika Zero Wing memiliki armada besar miniatur balista. Selanjutnya, Zero Wing belum pulih dari perang sebelumnya. Dia tidak pernah berharap Zero Wing menyerah begitu cepat. Betul, Zero Wing kemungkinan menyesal memulai perang dengan kami tanpa memahami kemampuan Evil Demons. Tidak hanya peringkat ketua iblis-iblis cukup kuat, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan dan kemampuan sembunyi-sembunyi yang unggul. Bahkan mengirim asasin untuk melacak mereka akan sia-sia. Selain itu, iblis jahat ini jauh lebih cepat daripada pemain. Bahkan jika asasin Zero Wing menemukan mereka, anggota persekutuan tidak akan bisa mengejar ketinggalan, kata Ghost Shadow, mengangguk. Ini peluang bagus. Bawalah beberapa orang dengan kamu dan beritahu darah api secara langsung. Katakan padanya bahwa fase awal rencana sudah membuahkan hasil. Kamu dan Flame Blood kemudian akan mengeksekusi fase berikutnya, melumpuhkan rute perdagangan Stone Forest Town. Diinstruksikan pemakaman singular, tersenyum. Setelah Beast Emperor siap, kita akan siap untuk menyerang Frost King. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana Zero Wing berniat untuk bersaing dengan kami. Petik 2. Aku akan segera memberitahu Flame Blood, kata Ghost Shadow, bersemangat. Kekuatan Beast Emperor lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Bahkan seseorang seperti Abandoned Wave tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan seperti itu. Selain itu, kekuatannya tidak bergantung pada Evil Beast dan Evil Demons. Dia punya banyak trik di lengan bajunya. Sementara itu, di ruang VIP lantai 2 di Asosiasi Adventurer Kota White River. Seorang wanita jangkung dan cantik dengan jubah penyihir putih memasuki ruangan sebelum si Feng bahkan mengambil kursinya. NPC perempuan ini adalah Reni, salah satu wakil pemimpin Asosiasi Adventurer Kota Sungai Putih. Dia adalah level 180, ilusionis, tingkat 3. Tuan Pelindung, aku telah mendengar bahwa kamu telah menyelesaikan komisi Kekaisaran Orc kuno. Bolehkah aku mengonfirmasi validitas pernyataan ini? Tanya Reni. Tentu saja, si Feng kemudian mengambil kapak disintegrasi dari tasnya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Jika bukan karena peningkatan larik magis meja kayu, kapak disintegrasi akan menghancurkannya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa senjata itu sangat berat. Melainkan, kapak disintegrasi mengandung kekuatan yang menakutkan dan merusak. Meskipun masih menganggur, orang akan melihat ruang di sekitar kapak disintegrasi menunjukkan tanda-tanda runtuh. Selain itu, ini hanya hasil dari kapak disintegrasi yang rusak. Jika senjata itu utuh, tidak ada yang tahu apa yang bisa dicapai. Jika kapak disintegrasi digunakan dalam pertempuran, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya adegan yang akan terjadi. Ini benar-benar kapak disintegrasi yang dijelaskan oleh komisi. Reni tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat senjata itu. Lord Protector, kamu benar-benar mengesankan. Sudah belasan tahun sejak komisi pertama kali dikeluarkan di Star Moon Kingdom, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang pernah menyelesaikannya. Ketua asosiasi akan senang mendengar kesuksesan kamu. Sekarang aku sudah mengkonfirmasi keabsahan kapak disintegrasi, pelindung Tuhan, ikuti aku untuk menyerahkan komisi. Reni memimpin si Feng keluar dari ruang VIP dan naik ke lantai 3 asosiasi petualang. Dia kemudian membawanya ke ruang harta asosiasi. Ada 4 level 180, pengawal wayang tingkat 3 ditempatkan di depan bendahara. Ruangan itu juga dilindungi oleh arai sihir 5 kali lipat. Keamanan sangat ketat, dan bahkan pemain tier 5 tidak boleh mempertimbangkan untuk mencoba masuk. Namun, karena Reni adalah wakil ketua asosiasi, dia tidak punya masalah memimpin si Feng ke dalam perbendaharaan. Tuan Pelindung, tolong tunggu di sini sebentar. Reni meninggalkan si Feng di konter di dalam perbendaharaan. Dia kemudian mendekati deretan lemari pajangan untuk mengambil item. Si Feng sedikit bingung. Biasanya, pemain menyerahkan misi mereka di salah satu konter lantai pertama atau ruang VIP di lantai 2. Ini adalah pertama kalinya si Feng memasuki perbendaharaan asosiasi petualang. Dari apa yang bisa dilihat si Feng, dia harus mengakui bahwa ruang harta adalah pemandangan indah untuk dilihat. Dari luar, perbendaharaan tampaknya cukup kecil, tetapi bagian dalamnya lebih besar. Interiornya kira-kira seukuran 2 lapangan basket dengan semua jenis barang yang dipajang, beberapa di antaranya dapat dibeli pemain dari asosiasi. Si Feng bahkan telah melihat 7 Luminaris Crystal yang berharga dari asosiasi. Kristal itu sebesar meja kayu ruang VIP. Berbagai kekuatan super milik dewa akan kaget melihat potongan kristal sebesar itu. Bahkan setelah 10 tahun, Shadow belum pernah mengumpulkan 7 Luminaris Crystal sebanyak ini. Jika dia bisa mendapatkan kristal itu, dia bisa langsung meningkatkan ruang pikirannya dengan beberapa peringkat. Tuan Pelindung, aku minta maaf untuk menunggu. Reni berjalan ke arah si Feng sambil membawa kotak kayu yang diukir dengan rune ilahi. Sambil tersenyum, dia berkata, mengingat kamu menjadi petualang pertama di kerajaan Star Moon yang menyelesaikan komisi peringkat SSS. Asosiasi petualang telah memutuskan untuk menawarkanmu sebuah pilihan. Kamu dapat mengubah pencarian dan mendapatkan item hadiah yang telah dipercayakan kepada kami, atau kamu dapat menerima hadiah yang ditawarkan asosiasi petualang. Petik 2. Hadiah asli atau hadiah asosiasi?
Si Feng sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang asosiasi petualang yang menawarkan hadiah yang berbeda. Betul, kapak disintegrasi itu sendiri adalah hadiah asli. Kapak disintegrasi saat ini benar-benar tidak dapat digunakan karena akan membahayakan pengguna dan orang lain. Namun, orang yang mengeluarkan komisi memiliki cara untuk menyusun kembali kapak. Adapun hadiah asosiasi petualang, kami ingin menawarkan kotak kayu ini. Petik 2. Bab 1373 cincin legenda dipromosikan. Kapak disintegrasi atau kotak kayu. Tatapan si Feng berkelana di antara kapak disintegrasi di tangannya dan kotak kayu yang dipegang Reni. Saat ini, dia bingung dan gembira. Dia juga sedikit ragu. Dia tidak berharap imbalan komisi itu menjadi kapak disintegrasi itu sendiri. Dia harus mengakui bahwa hadiah untuk komisi peringkat SSS benar-benar menakutkan. Tidak ada yang meragukan kekuatan Disintegration Axe. Meskipun dia tidak bisa melihat informasi senjata, berdasarkan kekuatan yang dia rasakan dari memegangnya, dia bisa mengatakan bahwa jika senjata itu diperbaiki dan diberikan kepada Berserker, kata Berserker akan menjadi dewa kehancuran. Sementara itu, kotak kayu di tangan Reni telah dihiasi dengan rune kuno ilahi. Bahkan memancarkan jejak samar Divine Might. Jelas bahwa asal kotak kayu itu tidak biasa. Kalau tidak, asosiasi adventurer tidak akan menawarkannya sebagai hadiah pengganti. Nona Reni, boleh aku tahu isi kotak kayu ini? Tanya si Feng. Tentu saja, jawab Reni, terkikik. Meskipun aku tidak bisa membiarkanmu membuka kotak itu, aku dapat memberitahumu bahwa benda di dalamnya disebut batu suci. Bukannya aku tidak ingin menunjukkan item itu padamu, tapi batu suci itu agak istimewa. Setelah kotak kayu dibuka, batu suci akan lenyap jika tidak digunakan dalam waktu 3 jam. Batu suci memiliki beragam kegunaan. Aku akan mengatakan bahwa tujuan terbesarnya adalah memperkuat senjata atau peralatan. Namun, karena kami hanya memiliki satu batu, peringkat tertinggi yang dapat meningkatkan item adalah peringkat legendaris terfragmentasi. Selain itu, bahan dasar item harus berkualitas tinggi. Jika tidak, pemutakhiran akan gagal. Jika kamu ingin memperkuat item lebih lanjut, kamu harus mengumpulkan lebih banyak batu suci. Sayangnya, batu suci bahkan sulit didapat pada zaman kuno, apalagi sekarang. Kamu tidak harus segera memilih. Saat kamu membuat keputusan, kamu mungkin datang kepada aku untuk mengambil hadiah kamu. Petik 2. Mendengar penjelasan Reni, si Feng menatap kotak kayu itu dengan kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa asosiasi petualang akan begitu murah hati untuk menawarkan harta karun seperti itu. Si Feng telah mendengar tentang batu suci di masa lalu. Memang, seperti yang dijelaskan Reni, itu adalah barang yang sangat berharga. Itu bahkan lebih jarang daripada item legendaris terfragmentasi rata-rata kamu. Domain dewa memiliki sangat sedikit item legendaris yang terfragmentasi. Akibatnya, mendapatkan hanya satu itu sangat sulit, belum lagi menemukan item yang cocok untuk diri sendiri. Sementara itu, batu suci bisa meningkatkan item yang cocok ke peringkat legendaris yang terfragmentasi. Sudah menjadi rahasia umum di Gods Domain bahwa semakin kompatibel dengan senjata atau peralatan, semakin banyak manfaat yang didapat dari item tersebut. Oleh karena itu, daripada menggunakan senjata atau peralatan dengan atribut yang kuat, pemain ahli lebih suka menggunakan item yang kompatibel dengan mereka. Ini juga mengapa setelah mencapai tahap selanjutnya dari permainan, banyak ahli akan menolak senjata dan peralatan dari Dungeons, mencari item yang disesuaikan sebagai gantinya. Di masa lalu, satu batu suci bernilai 2 item legenda legendaris. Seperti yang dikatakan Reni, dia hanya memiliki kesempatan ini karena dia adalah pemain pertama di Star Moon Kingdom yang menyelesaikan pencarian komisi sereng. Nyonya Reni, aku sudah membuat keputusan. Aku akan memilih batu suci, kata si Feng tanpa ragu-ragu. Meskipun kapak disintegrasi cukup kuat, senjatanya akan terbatas pada peringkat legendaris-legendaris setelah disusun kembali. Memperbaiki sepenuhnya kemungkinan akan lebih sulit daripada memperbaiki napas naga langit. Siapa yang tahu berapa lama untuk memperbaiki senjatanya? Selain itu, Rampan Blade, Shadow Sword, dan Snow Lembut, 3 berserkers teratas Zero Wing, tidak menggunakan kapak perang. Mereka tidak akan dapat menggunakan senjata dengan potensi maksimalnya. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga memilih batu suci yang lebih berharga. Tanda hubung. Sistem, selamat, kamu telah menyelesaikan pencarian komisi se-Ancient Orc Empire. Menghadiahkan satu batu suci, reputasi asosiasi adventurer plus 1,000, reputasi Star Moon Kingdom plus 1,000, reputasi manusia plus 100, legacy skill points plus 15, dan poin atribut gratis plus 60. Tanda hubung. Ketika suara notifikasi sistem mencapai telinganya, cahaya keemasan menyelimuti tubuh si Feng saat ia naik level dari level 54 menjadi 79% dari level 55. Pencarian itu memberi EXP dalam jumlah yang berlimpah. Jika bukan karena sifat kelas tersembunyi si Feng, dia akan mencapai level 56 dengan EXP yang dianugerahkan. Hadiahnya luar biasa. Aku benar-benar mendapat 15 legacy skill points. Imbalan dari quest ini mengejutkan si Feng. Pada levelnya, 60 poin atribut gratis tidak ada artinya. Pada tingkat 1, pemain akan mendapatkan 8 poin atribut gratis dengan setiap level naik. Di tier 2, angka itu meningkat menjadi 20. Dengan kata lain, 60 poin setara dengan 3 level untuk pemain normal. Namun, poin keterampilan legasi adalah cerita yang berbeda. Pemain hanya mendapatkan 1 poin untuk setiap 3 level,
namun ia baru saja mendapatkan 15 poin. Setelah itu, Si Feng mengalokasikan poin atribut gratis untuk kekuatan dan kelincahan, meningkatkan masing-masing dengan jumlah yang cukup besar. Untuk pemain tier 1, banyak poin atribut ini setara dengan bagian tambahan dari level 35 peralatan misterius besi. Si Feng harus mengakui bahwa ini adalah bagian yang menakutkan tentang kelas tier 2. Kelas tier 1 tidak bisa dibandingkan. Semakin cepat pemain menyelesaikan promosi tier 2 mereka, semakin banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Jika mereka hanya menyelesaikan pencarian promosi setelah level 60, mereka akan memiliki 120 poin atribut gratis kurang dari pemain yang menyelesaikan promosi mereka di level 50. Kecuali mereka sengaja mati dan kembali ke level 50, memulihkan poin-poin itu tidak mungkin. Si Feng tidak meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan legasi tier 2 baru setelah ia selesai mengalokasikan poin atribut gratis. 15 poin tidak cukup untuk membeli skill yang berguna. Dia bermaksud menyelamatkan mereka, sebagai gantinya. Dia kemudian mengambil batu suci dari tasnya. Si Feng sudah tahu bagaimana dia akan menggunakan batu suci, dia akan memperbarui Seven Luminaries Ring. The Seven Luminaries Ring, sejauh ini, adalah item epik terbaik yang pernah dilihatnya. Bahkan pedang suci pembunuh Rai tidak bisa membandingkan. Sayangnya, Seven Luminaries Ring adalah replika. Itu tidak bisa diperbaiki seperti yang dia lakukan dengan nafas naga langit. Batu suci adalah satu-satunya harapannya untuk meningkatkan item. The Seven Luminaries Ring adalah pilihan yang sempurna. Pencipta The Seven Luminaries Ring replika telah berusaha membuat cincin legendaris yang terpecah-pecah, sehingga orang dapat membayangkan kualitas bahan yang digunakan dalam produksinya. Sayangnya, cincin itu adalah peringkat epik. Bahkan, dia harus bisa meningkatkan cincin ke peringkat legendari dengan batu suci yang cukup. Namun, Si Feng hanya bermain dengan pemikiran meningkatkan Seven Luminaries Ring ke peringkat legendari. Cukup banyak pemain peringkat dewa yang berusaha meningkatkan senjata dan peralatan mereka ke peringkat legendaris dengan batu suci, tetapi bahkan setelah 10 tahun. Tidak satupun dari pemain ini yang berhasil. Alasan kegagalan mereka sederhana, mengupgrade item ke peringkat legendari membutuhkan terlalu banyak batu suci. Bahkan para pakar peringkat Tuhan dengan dukungan Super Guild belum mampu mengumpulkan cukup. Adapun persis berapa banyak batu suci yang diperlukan, tidak ada yang tahu. Namun, ada desas-desus bahwa satu ahli peringkat dewa telah gagal meningkatkan item mereka ke peringkat legendaris bahkan setelah berinvestasi lebih dari selusin batu suci. Mari kita lihat seberapa besar potensi yang kamu miliki. Si Feng kemudian membuka kotak kayu dan mengambil batu suci putih seukuran telapak tangan. Dia kemudian memilih untuk menggunakannya di Seven Luminaries Ring. Tiba-tiba, batu suci memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Energi emas mengalir dari batu, mengalir ke ring Seven Luminaries di telapak tangan Si Feng lainnya. Beberapa saat kemudian, batu suci berubah menjadi debu sementara cincin 7 tokoh mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. 7 aliran cahaya berbeda mengalir keluar dari cincin, membuatnya tampak memesona. Terlebih lagi, cincin itu sekarang mengeluarkan sedikit tekanan. Sulit membayangkan bahwa item ini hanya cincin, bukan senjata. Sangat kuat, ketika Si Feng memanggil dan membaca panel atribut 7 Luminaries Ring, dia tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Bab 1374 Humanoid Great Lord. Menatap atribut Seven Luminaries Ring, bahkan Si Feng tidak bisa percaya bahwa itu hanyalah item legendaris yang terfragmentasi. Cincin itu sudah menjadi cincin peringkat epik paling kuat yang pernah dilihatnya. Sekarang dia telah meningkatkan ke peringkat legendaris, tidak hanya penampilan fisiknya mengalami transformasi besar-besaran, tetapi atributnya juga. Tanda hubung. Seven Luminaries Ring, replika. Ring, peringkat legendaris yang terfragmentasi. Persyaratan peralatan, kekuatan 1200, agility 1000. Atribut akan disesuaikan sesuai dengan level pengguna. Kekuatan plus 130, agility plus 115, intelligence plus 102, endurance plus 105, vitality plus 106, level saat ini, 55. Ketika dilengkapi, tingkatkan kekuatan sebesar 40%, agility sebesar 40%, kecerdasan sebesar 40%, daya tahan sebesar 30%, dan vitalitas sebesar 30%, semua efek negatif lingkungan melemah 50%, abaikan level plus 15. Semua persyaratan level item dikurangi 10 level. Keterampilan tambahan. Seven Luminaries Aura, ada 7 auras yang berbeda, bumi, air, angin, api, waktu, ilusi, dan ruang. Hanya satu aura yang bisa digunakan setiap kali, dan akan ada cooldown 20 detik saat berganti antara auras. Aura bumi, membutuhkan 2 miliar EXP untuk naik level. Pertahanan meningkat 100%, kerusakan yang diambil berkurang hingga 50%. Keterampilan diaktifkan. Absolute Domain, menjadi kebal terhadap semua kerusakan selama 10 detik. Semua sekutu dalam radius 50 yard menjadi kebal terhadap semua kerusakan selama 5 detik. Cooldown, 2 menit. Aura air. Membutuhkan 2 miliar EXP untuk naik level. Efek penyembuhan meningkat 100%, cash konsumsi berkurang 50%. Keterampilan diaktifkan. Domain kehidupan, menyembuhkan semua sekutu dalam radius 50 meter untuk 10% HP mereka setiap detik selama 30 detik. Cooldown, 3 menit. Aura angin. Membutuhkan 2 miliar EXP untuk naik level. Kecepatan gerakan meningkat sebesar 80%,
kecepatan serangan meningkat 60%, kecepatan reaksi meningkat sebesar 20%. Keterampilan diaktifkan. Gale Domain, mengaktifkan peningkatan penerbangan sementara dan kecepatan gerakan 300% dan mengurangi kecepatan gerakan semua musuh dalam radius 100 yard sebanyak 50% selama 30 detik. Cooldown, 3 menit. Aura api, membutuhkan 2 miliar EXP untuk naik level. Kerusakan meningkat sebesar 50%, pertahanan target berkurang 80%. Keterampilan diaktifkan. Flame Domain, memberikan 1500% kerusakan dalam radius 60 yard selama 7 detik. Kerusakan meningkat 20% setiap detik. Cooldown, 5 menit. Aura waktu, membutuhkan 3 miliar EXP untuk naik level. Cooldown dari semua skill dikurangi hingga 50%. Musuh dalam radius 200 yard akan memiliki kecepatan gerakan dan kecepatan serangan mereka berkurang sebesar 40%, dan cooldown of skill meningkat sebesar 50%. Keterampilan diaktifkan. Forbidden Domain, mencegah musuh dalam radius 500 yard dari menggunakan keterampilan atau alat apapun selama 30 detik. Cooldown, 3 menit. Aura ilusi, membutuhkan 3 miliar EXP untuk naik level. Semua atribut meningkat sebesar 40%, musuh dalam radius 200 yard akan mengurangi semua atributnya sebesar 40%. Keterampilan diaktifkan. Domain fantasi, kekebalan terhadap semua magic damage dan 20% magic damage yang diterima akan dikonversi menjadi penyembuhan untuk memulihkan HP pemain selama 20 detik. Selama 180 detik, semua efek negatif dalam radius 100 yard akan dihapus. Cooldown, 3 menit. Aura of Space, membutuhkan 3 miliar EXP untuk naik level. Kekebalan terhadap semua efek kontrol dan pembatasan. Keterampilan diaktifkan 1. Pergerakan luar angkasa, seketika pindah ke lokasi manapun dalam radius 600.000 yard. Cooldown, 3 menit. Keterampilan diaktifkan 2. Gerbang spasial, membuka gerbang spasial yang memungkinkan pemain melewatinya. Gerbang tata ruang dapat dihubungkan ke lokasi manapun dalam radius 300.000 yard. Gerbang tata ruang akan tetap terbuka selama 1 menit. Cooldown, 20 menit. Tanda hubung. Meskipun atribut dasar Seven Luminaries Ring adalah subpar untuk item legendari terfragmentasi, bahkan lebih rendah dari Breath Heavenly Dragon. Semua pemain bermimpi menggunakan keterampilan diaktifkannya. Keterampilan berguna dalam hampir semua aspek pertempuran. Yang paling penting, keterampilan ini tidak hanya menguntungkan pengguna karena mereka juga menguntungkan sekutu seseorang. Skill baru Aura of Space, gerbang spasial, sangat berguna karena dapat memungkinkan pengguna cincin untuk membawa tim pemain kemanapun mereka mau. Dengan keahlian ini, bepergian ke peta berbahaya untuk bertani bos akan menjadi jauh lebih mudah. Lagi pula, 300.000 yard setara dengan peta leveling rata-rata. Gerbang tata ruang, bibir si Feng melengkung tersenyum ketika dia membaca skill baru ini. Aku berpikir bahwa mengklaim Vena Manatite akan menyusahkan. Sepertinya aku baru saja menghemat banyak waktu. Vena Manatite Laut Kematian tidak mudah diperoleh. Dia telah merencanakan untuk mengamankan gulir teleportasi seketika grup, tetapi sepertinya dia tidak perlu lagi melakukannya. Ketika si Feng melengkapi kembali cincin 7 tokoh, rasanya seolah-olah kekuatan binatang buas kuno menggenang di dalam dirinya. Selain itu, pikirannya menjadi lebih jernih dan lebih aktif daripada sebelumnya. Apakah ini efek cincin yang disembunyikan? Si Feng terkejut melihat mana di sekitarnya berkumpul ke arahnya. Meskipun area yang terkena tidak besar, hanya 2 meter di sekitar tubuhnya, kepadatan mana sekitar 30% lebih tinggi dari biasanya. Meskipun demikian persentase yang rendah, itu tidak boleh diterima begitu saja. Dalam lingkungan kepadatan mana yang tinggi, hasilnya akan mengejutkan. Setelah itu, tinju si Feng menembak dengan pukulan tinju. Peng, dia mendengar ledakan saat tinjunya menciptakan embusan angin yang memanjang hingga 10 meter jauhnya. Kekuatan dan kecepatan aku dapat menandingi Tuan Agung dari tingkat yang sama sekarang. Si Feng mengepalkan tangannya saat dia memperkirakan kekuatannya saat ini. Sebelumnya, dia hampir memiliki kekuatan sebanyak Tuan Agung dari tingkat yang sama. Sekarang, dia yakin bahwa kekuatannya setara dengan Tuan Agung. Meskipun tampaknya tidak ada perbedaan besar di antara keduanya, kesenjangannya sangat besar. Jika kekuatannya hanya mendekati menyaingi Tuan Agung dari tingkat yang sama, dia akan menerima banyak kerusakan dalam konfrontasi langsung. Tanpa dukungan penyembuh, hanya masalah waktu sebelum monster itu mengalahkannya karena monster memiliki HP yang jauh lebih banyak daripada pemain. Namun, jika dia benar-benar mencapai standar Great Lord, pemulihan pertarungannya bisa menebus kerusakan yang dia lakukan dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia bisa bertarung sampai dia kehabisan stamina. Sementara itu, selama dia memberikan kerusakan yang cukup, dia bisa solo Tuan Agung tanpa trik khusus. Dia sekarang bisa melawan musuh dari tingkat yang lebih tinggi. Di masa lalu, dia iri pada para ahli puncak dan atribut mereka yang sangat menakutkan, namun sekarang, dia berdiri di antara mereka setelah mencapai tingkat 2. Jika para ahli puncak di masa lalu tahu tentang ini, rahang mereka akan menyentuh tanah. Sekarang setelah aku menyelesaikan pencarian aku, saatnya untuk mengunjungi Sarlin. Si Feng tersenyum, puas. Sebelum dia meninggalkan Adventurers Association, dia menyembunyikan efek tersembunyi dari Seven Luminaries Ring. Kalau tidak, dia akan menarik banyak perhatian bahkan dengan jubah hitam. Begitu si Feng meninggalkan asosiasi petualang, dia menerima telepon dari senyum melankolik.
Pemimpin persekutuan, para asasin yang aku kirimkan telah menemukan sekelompok besar iblis-iblis. Ada 3 kali lebih banyak dari yang menyerang tim patroli kami. Dari kelihatannya, target mereka tampaknya adalah armada pedagang NPC, Melancholic Smile dengan cemas melaporkan. Ketika dia mengambil alih manajemen Stone Forest Town, dia telah belajar betapa pentingnya armada pedagang NPC bagi kota. Tanpa armada pedagang NPC ini, Stone Forest Town akan kehilangan segala macam barang dagangan khusus. Jika pedagang NPC berhenti mengunjungi kota, pertumbuhan popularitas kota akan melambat hingga merangkak. Singkatnya, armada pedagang NPC sangat penting untuk promosi Stone Forest Town. Namun, armada pedagang NPC ini biasanya mempekerjakan baik penjaga NPC dan pemain, membuat mereka sulit untuk dirusak. Mereka hanya bukan lawan yang bisa dilawan oleh pemain saat ini. Namun, dengan begitu banyak iblis-iblis berpartisipasi dalam serangan itu, armada pedagang NPC ini bisa menderita kekalahan. Mereka sudah menargetkan NPC. Si Feng tersenyum samar. Baik, aku bisa menggunakan kesempatan ini sebagai ujian. Petik 2. Ketua pemimpin, apakah kamu benar-benar berniat untuk solo semua iblis jahat itu? Senyum melankolik tertegun. Gagasan itu terlalu gegabah. Lawannya terdiri atas lebih dari 100 iblis jahat, termasuk Great Lords. Bahkan tim ahli 100 orang akan mengambil risiko pemusnahan, apalagi pemain tunggal. Bersantai, kirimkan aku koordinatnya. Juga, beritahu Assassins untuk sedikit lebih berhati-hati dan menghindari penemuan dengan cara apapun. Iblis-iblis itu memiliki indera yang sangat tajam, kata si Feng saat dia mencoba menenangkan kepanikan senyum melankolik. Dia kemudian memutus panggilan dan mengambil gulir transfer guild dari tasnya. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya sebelum menghilang. Bab 1375 Tampilan Kekuatan. Wilayah Star Moon City, di salah satu lembah berhutan di pegunungan Stone Claw. Armada kereta berguling di sepanjang jalan kerikil saat melewati lembah. Dari puncak gunung, seseorang dapat dengan mudah menemukan lebih dari 50 gerbong. Di antara mereka, gerbong paling inferior adalah kereta angkutan lanjut yang ditarik oleh 2 kuda. Sementara itu, gerbong membawa semua jenis peti besar yang berisi barang langka untuk dijual di kota hutan batu. Karena Asosiasi Adventurer Stone Forest Town, kota ini telah menarik banyak pedagang yang berkeliaran. Selain itu, kota Saimu bukan lagi satu-satunya kota yang terhubung dengan kota hutan batu. Total 3 kota sekarang memiliki jalan menuju kota persekutuan. Namun, 2 rute perdagangan baru tidak semerius jalan yang terhubung ke kota Saimu karena 2 kota lainnya berada lebih jauh. Terlepas dari itu, karena meningkatnya pedagang pengembara yang bepergian ke kota Stone Forest, 3 kota NPC mulai menerima lebih banyak pencarian pengawalan tingkat tinggi. Meskipun pencarian pendamping tidak memberikan banyak EXP, mereka memang menawarkan banyak koin. Bagi pemain independen, pencarian ini menawarkan penghasilan yang besar. Selain itu, pemain yang kebetulan berencana menuju ke Stone Forest Town dapat memperoleh penghasilan tambahan saat mereka berada di sana, menewaskan 2 burung dengan 1 batu. Namun, kesempatan yang menguntungkan seperti itu tidak tersedia untuk semua orang karena pencarian pendamping memiliki persyaratan kekuatan minimum. Selain itu, semakin besar armada pedagang, semakin tinggi persyaratannya. Adapun bagaimana para pedagang NPC ini menentukan apakah seorang pemain cukup kuat, pemain tersebut akan diminta untuk berdebat dengan penjaga NPC armada. Sistem Dewa Utama akan secara otomatis menurunkan kekuatan penjaga ke standar pemain elit di tahap permainan ini. Jika pemain mengalahkan penjaga NPC, mereka bisa menerima pencarian pengawalan. Jika seorang pemain ingin menjadi wakil pemimpin armada pedagang, menerima bayaran lebih besar, mereka perlu mengalahkan penjaga NPC yang disesuaikan dengan standar pemain ahli saat ini. Di lembah Stone Claw Mountains, lebih dari 100 pemain menemani armada pedagang ini. Bahkan tanpa bantuan penjaga NPC, para pemain pengawal dengan mudah mengalahkan monster apapun yang ditemui armada. Bahkan kelompok monster yang dipimpin oleh Tuan Agung tingkat 45 tidak cocok dengan para pemain ini. Komandan, apakah kita benar-benar akan membeli rumah pribadi di kota hutan Stone kali ini? Seorang wanita berjubah abu-abu dengan rambut merah tua bertanya pada pria dengan rambut acak-acakan yang duduk di sebelahnya di salah satu angkutan transportasi. Pertanyaan wanita menawan ini dengan cepat menarik perhatian para pemain lain di kereta. Para pemain ini tidak hanya fokus pada wanita karena kecantikannya. Sebaliknya, itu karena wanita ini adalah pemanggil tingkat 43. Dia juga wakil Komandan Fire Cloud Fox, tim petualang terkenal dari Kekaisaran Naga Hitam, dan salah satu dari 100 pemanggil top Kekaisaran. Bulan Anggun, banyak guild besar Kekaisaran Naga Hitam ingin merekrut Graceful Moon. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang pernah berhasil. Sedangkan untuk pria yang kusut dan tampak keren, identitasnya bahkan lebih mencengangkan. Namanya adalah Remnant Cloud, Komandan Fire Cloud Fox. Demikian pula, ia adalah salah satu dari 100 prajurit perisai teratas di dalam Kekaisaran. Itu karena MT yang begitu kuat sehingga Fire Cloud Fox telah tumbuh menjadi tim petualang skala besar dengan lebih dari 500 anggota dan reputasi yang dikenal di seluruh Kekaisaran Naga Hitam. Aku berencana untuk melihat-lihat dulu. Jika Stone Forest Town sama mengesankannya dengan desas-desus yang beredar, membeli rumah tidak akan menjadi ide yang buruk, kata Remnant Cloud tertawa. Kota hutan batu sangat terkenal di Kekaisaran Naga Hitam. Salah satu alasan utama popularitasnya adalah Battle Arena.
Baru-baru ini, beberapa ahli mendapatkan tempat di antara 100 teratas dalam berbagai daftar peringkat kelas Kekaisaran Naga Hitam. Setelah beberapa penelitian, banyak pemain lain menemukan bahwa para pendatang baru ini memiliki satu kesamaan, mereka semua berlatih di Battle Arena Kota Batu Forest. Selain itu, peringkat pemain ini di Kekaisaran terus meningkat. Karena hal ini, Battle Arena Kota Batu Forest telah menjadi sangat populer di Kekaisaran Naga Hitam. Untuk meningkatkan kekuatan anggota timnya, Remnant Cloud telah memutuskan untuk melakukan perjalanan dan menyelidiki kota itu sendiri. Komandan, tidak apa-apa jika kamu hanya ingin melihat-lihat, tetapi jika kamu memutuskan untuk membeli rumah pribadi, aku sarankan sebaliknya. Aku pernah mendengar bahwa perang baru-baru ini pecah antara Zero Wing dan Pemakaman Surga, dan yang terakhir tampaknya memiliki keuntungan. Selain itu, kota besi merah Pemakaman Surga memiliki lebih banyak potensi. Tidak hanya ada banyak peta tingkat tinggi dan sumber daya tinggi di dekatnya, tetapi pemain juga akan dapat menggunakan Evernight City sebagai titik transfer antara kota-kota lain di masa depan. Berinvestasi di Red Iron Town akan lebih nyaman daripada berinvestasi di Stone Forest Town. Adapun arena pertempuran, saat ini, guild lain sudah mulai membangun arena pertempuran di kota mereka sendiri. Hanya masalah waktu sebelum mereka menyusul arena pertempuran Stone Forest Town. Petik 2. Graceful Moon tidak melihat masa depan Stone Forest Town secara positif. Menurutnya, kota ini hanya memiliki beberapa keuntungan kecil saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kota besar guild di Kekaisaran Naga Hitam pasti akan menyusul. Bagaimanapun, Kekaisaran Naga Hitam jauh lebih sejahtera daripada Kerajaan Bintang Bulan. Bahkan jika tim petualang mereka ingin membeli rumah pribadi di Kerajaan Star Moon, mengingat pengembangan jangka panjang mereka. Membeli rumah di Kota Besi Merah adalah pilihan yang lebih bijaksana. Kurasa kamu benar, tapi karena kita sudah ada di sini, mari kita lihat. Setelah memikirkan masalah ini, Remnant Cloud melihat alasannya dalam kata-kata Graceful Moon. Berbagai kota guild sudah memprioritaskan arena pertempuran mereka. Adapun kepadatan mana, guild ini melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi. Mereka akan menangani masalah cepat atau lambat. Sementara Graceful Moon dan Remnant Cloud berbicara, mereka mendengar keributan di hutan di kedua sisi jalan kerikil. Tiba-tiba, lebih dari 1000 sosok hitam pekat melesat keluar dari hutan lebat. Tokoh-tokoh ini tidak hanya memblokir jalur armada pedagang, tetapi mereka juga mengelilingi gerbong. Setelah melihat monster-monster ini, para pemain pengawal bersiap untuk pertempuran. Monster-monster ini tidak seperti monster liar yang mereka hadapi di jalan sejauh ini. Setiap monster ini memancarkan aura menakutkan, mata mereka mengandung kebijaksanaan seperti manusia. Selain itu, level mereka sangat tinggi. Semua monster ini adalah level 70, kira-kira 25 level lebih tinggi dari monster yang pernah ditemui armada pedagang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa iblis jahat ini hanya menyerang pemain yang lewat? Mengapa mereka menargetkan armada pedagang? Petik 2. Beberapa pemain pendamping dari Star Moon Kingdom langsung mengenali Evil Demons. Setelah semua, mereka telah melihat si iblis-iblis ini mengepung kota hutan batu. Serangan monster ini pada pemain Stone Forest Town juga bukan hal baru. Yang mengejutkan para pemain ini adalah bahwa Evil Demons ini benar-benar berani menyerang armada NPC. Selain pemain pendamping, sejumlah besar penjaga NPC melindungi armada pedagang. Masing-masing penjaga ini adalah level 80, dan di antara mereka adalah 3 penjaga tier 3, lebih dari 60 penjaga tier 2. Dan lebih dari 100 penjaga tier 1. Mereka bukan eksistensi yang bisa dikalahkan pemain saat ini. Sebelum para pemain ini bisa pulih dari keterkejutan mereka, Evil Demons melonjak ke depan. Hahaha, pergi, hancurkan barang dagangan. Ghost Shadow bersembunyi di antara pohon-pohon tertawa ketika dia menyaksikan pasukannya mengelilingi armada pedagang. Untuk memastikan kehancuran armada, Pemakaman Surga telah mengirim elit Ghost Shadow Legion, dan Beast Emperor telah mengirim mereka pasukan iblis jahat untuk membantu. 2 level 70, Grand Lord peringkat Evil Demons memimpin pasukan. Dengan waktu yang cukup, mereka pasti bisa menghilangkan armada pedagang NPC. Meskipun level Evil Demons lebih rendah dari NPC, mereka memiliki keunggulan numerik. Selain itu, mereka tidak perlu membunuh NPC, tujuan mereka hanya untuk membunuh para pemain dan menghancurkan kargo. Sial, mengapa ada begitu banyak monster yang kuat? Alis Graceful Moon terangkat kaget. Tidak hanya level 70 Chieftain peringkat Evil Demons dengan mudah mengalahkan makhluk yang dipanggil, tetapi mereka juga menghindari Spirit Bullets-nya. Jika bukan karena Remnant Cloud yang mengaktifkan skill berserk dan skill penyelamat hidup untuk menahan iblis jahat kembali, monster-monster itu sudah sejak lama mendekatinya. Para pemain lain tidak seberuntung itu. Meskipun pertempuran dimulai beberapa saat yang lalu, lebih dari selusin pemain telah meninggal. Di medan perang semacam ini, para pemain ini sama sekali tidak berguna. Mereka dibantai seperti semut. Moon, keluar dari sini. Aku akan menahan mereka. Remnant Cloud menyala. Dia tahu bahwa hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka tinggal. Mereka tidak bisa memenangkan pertempuran di level ini. Tapi, meskipun Graceful Moon ingin berdebat, ketika dia melihat ketua tertinggi membanjiri komandannya, dia mengeluarkan scroll gerakan seketika dan mengaktifkannya. Perjuangan yang sia-sia, Ghost Shadow menggeram dengan jijik ketika dia melihat beberapa pemain mengeluarkan scrolls gerakan seketika dari tas mereka.
Sebelum mereka mengambil tindakan, dia telah menggunakan alat Beast Emperor telah memberinya untuk menyegel daerah. Sehingga tidak mungkin bagi pemain untuk melarikan diri melalui gulungan-gulungan atau gulungan gerakan seketika. Mengapa itu gagal? Ekspresi Graceful Moon menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa dia masih berada di medan perang bahkan setelah scroll gerakan sesaat telah hancur. Adapun Remnant Cloud, meskipun nyaris tidak bertahan berkat bantuan tabib, itu hanya masalah beberapa menit sebelum dia meninggal karena lebih banyak iblis-iblis turun di mangsa mereka. Ketika Remnant Cloud memiliki kurang dari 20% HP yang tersisa, iblis-iblis peringkat berperingkat agung mengelilingi pria itu, mengayunkan cakarnya ke Shield Warrior. Sisa Cloud sudah melakukan segala yang dia bisa untuk memblokir serangan Evil Demons dari depan. Dia tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melindungi punggungnya. Komandan, Graceful Moon terkesiap. Apakah aku akan mati, seperti ini? Remnant Cloud mengerti bahwa tidak ada yang lolos dari kematian ketika dia melihat Tuan Agung di belakangnya. Tiba-tiba, air mata spasial muncul di antara Remnant Cloud dan Evil Demon, dan sesosok melompat ke medan perang. Namun, meskipun penampilan tiba-tiba air mata spasial, serangan iblis-iblis tidak goyah sedikit pun. Hati-hati, teriak Remnant Cloud. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa sosok di belakangnya adalah seorang pemain. Sayangnya, hanya 3 meter yang memisahkan sosok ini dan iblis jahat. Bahkan seorang ahli pun tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk memblokir serangan tak terduga dari Tuan Agung dengan jarak yang begitu kecil di antara mereka. Namun, ketika cakar Evil Demon kurang dari 1 yard jauhnya dari pendatang baru, cahaya biru bersemi di tubuh Evil Demon. Seperti bola meriam, Great Lord peringkat Evil Demon menembak ke belakang, melintasi selusin yard sebelum menabrak pohon besar. Sedetik setelah tabrakan, pohon yang menjulang jatuh ke tanah. Adapun sosok yang muncul dari robekan spasial, dia tetap di tempatnya, ketenangannya membuatnya seolah-olah tidak ada yang terjadi.